Kisah asmara yang terkutuk. Dikisahkan ada seorang bijaksana yang bernama Bagawan Sumali tinggal negeri Lebur Gangsa, memiliki seorang putri cantik, bernama Dia Sukesi. Kecantikan putri ini sudah terkenal dari seluruh negeri, termasuk beberapa negeri lainnya. Sudah banyak para putra raja-raja yang cakap, kaya, sakti melamar, namun tidak ada yang diterima. Bagawan Sumali pun bingung, kenapa tidak ada putra raja-raja yang memenuhi syarat yang memuaskan Dia Sukesi. Bagawan Sumali memberanikan diri menanyakan persyaratan calon suaminya yang harus dipenuhi. Dia Sukesi dengan malu-malu mengemukakan syaratnya harus mampu menjabarkan sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu. Mendengar pengakuan putrinya itu, Bagawan Sumali kaget, karena sastra sakti itu sulit dan tidak mudah bagi orang memiliki, apalagi salah sedikit berakibat fatal. Sang Bagawan menyampaikan bahaya dan kehebatannya sastra itu dan dia sendiri tidak berani mempelajarinya. Dia Sukesi menjawab, malah makin tertarik mengetahui kehebatan kesaktian sastra itu dengan bersumpah untuk mengetahuinya. Lebih lanjut Dia Sukesi mengatakan lebih baik tidak menikah daripada tidak mengenal sastra itu. Lebih lanjut dikisahkan bahwa berita ini terdengar sampai ke negeri Lokapala di mana rajanya bernama Danaraja yang belum memiliki permaisuri. Danaraja bermaksud menyunting Dia Sukesi namun tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta. Dia tahu bahwa ayahnya Bagawan Waisrawa memiliki keahlian termasuk sastra Jendra itu. Beberapa kali dia mendesak ayahnya agar mewakili meminang Dia Sukesi agar bersedia menjadi permaisurinya. Bagawan Waisrawa menolak permintaan anaknya itu karena persyaratan terlalu berbahaya. Setelah berpikir lama akhirnya menyanggupi dengan berhati-hati sekali dalam bertindak. Lalu mendatangi Bagawan Sumali untuk menyampaikan maksudnya. Dan Bagawan Sumali menyerahkan keputusan pada putrinya. Lalu dipanggilnya Dia Sukesi bahwa Bagawan Waisrawa ingin meminangnya untuk putranya Prabu Danajaya. Kembali di sini Dia Sukesi menyampaikan persyaratannya, dan Bagawan Waisrawa menyetujui, namun tidak boleh ada yang mengetahui selain dirinya. Mereka sepakat membabarkan sastra itu di tengah hutan agar aman tidak ada yang tahu. Mereka berdua setuju pergi ke tengah hutan untuk belajar sastra Jendra yang sakti itu. Bagawan Waisrawa menjelaskan bahwa sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu adalah rahasia jiwa, menyempurnakan jiwa, cara kembali menyatu dengan Tuhan, memberantas angkara murka. Terhubung dengan guru sejati, orang yang memiliki dan menguasai ilmu ini, dapat memilih waktu maupun caranya meninggalkan dunia ini. Dengan terkesannya Dia Sukesi atas kesaktian ilmu itu, maka minta dibuktikan kebenarannya. Bagawan Waisrawa meninggalkan dunia ini dan beberapa saat hidup kembali. Terkesan dengan kesaktian ajaran sastra Jendra itu. Tidak sadar Dia Sukesi memuncak gairah nafsunya ingin bersenggama dengan Bagawan Waisrawa tak terkendali. Bagawan menolaknya namun pikirannya sempat terganggu tertarik dengan Dia Sukesi, akhirnya keduanya terpuaskan. Dia Sukesi menjadi hamil. Bagawan Waisrawa bingung. Bagaimana calon menantu dihamili olehnya, bagaimana sikap anaknya Danaraja nanti. Singkat cerita, karena sudah lama ayahnya tidak kembali. Lalu menyusulnya ke negeri Lebur Gangsa dan diperintahkan telah pergi ke hutan. Disinilah ditemui di tengah hutan Bagawan Waisrawa dan Dia Sukesi berdua dan lagi sedang hamil. Akhirnya sang Bagawan mengaku hilap siap mati dan dibunuh oleh Danaraja. Dia Sukesi bunuh diri dengan menusuk perutnya yang sedang hamil. Darahnya kemudian menjadi Rahwana, Ketuban jadi Kumbakarna. Lamas jadi Putri Surpanaka dan Ari-Ari yang bijaksana jadi Wibisana. Semoga terhibur.